Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, ala udwana ila zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. Sadaqallahul azim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah subuh Al-Jabar yang berbahagia, ibu-ibu semuanya sehat yang ikut salat subuh berjamaah, bapak-bapak juga sehat semuanya. Mudah-mudahan yang ikut salat berjamaah di sini semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang jauh penghantarnya berangkat kakinya dari kemarin malam subuh sampai ke sini adalah memakai biaya ongkos, mudah-mudahan sepulang dari sini biasa terganti dengan ibadah umrah dan hajinya. Mudah-mudahan ibu-ibu saf yang paling depan mendapatkan nilai pahala yang paling besar. Saf yang paling pertama mudah-mudahan ibu-ibu juga mendapatkan suaminya yang suami yang barokah. Yang kedua suaminya yang sering nikah lagi. Yang ketiga, oh jangan luar biasa ya, gua mau kata ibu-ibu. Yakin semuanya mudah-mudahan jamaah bapak-bapak ibu-ibu yang datang ke sini adalah ahli-ahli surga. Senang bapak ibu salat di sini, senang luar biasa. Mengapa kita ikut bahagia pada hari ini ada ikut berjamaah salat di sini? Karena hari ini adalah hari Sabtu, hari Rabu yang Allah muliakan. Ketika hari Rabu ini adalah dipakai waktunya berjamaah salat, maka setiap hari
Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai Sabtu sampai Minggu, tiap hari dipakai berjamaah sholat subuh, insya Allah maka rumahnya, tempatnya, usahanya, kantornya akan ditambah rizkinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua orang bahagia pada hari ini. Banyak orang-orang yang hari ini mereka berbaring di rumah sakit, atau ada orang yang tidak mampu sholat berjalan kaki karena sakit. Atau banyak orang yang hari ini mereka adalah karena tidak bisa ikut sholat berjamaah karena nunggu di rumahnya, anaknya belum bangun, atau suaminya belum bangun, atau mungkin di rumahnya repot. Tetapi ibu-ibu yang datang dari jauh menggunakan bis, menggunakan mobil motor yang luar biasa, insya Allah niat yang mulia dari kampung halamannya ke tempat sini bersama orang-orang yang terdekat. Dan satu di antaranya, kata Rasul, bahwa Allah akan melenyapkan ujian dan cobaan. Allah akan meniadakan siksaan selama manusia mau amari fil masajid, selama manusia mau memakmurkan rumah Allah, maka Allah akan menghilangkan ujian cobaan itu, diganti rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu pilih suami yang kira-kira banyak uangnya atau rajin sholat subuhnya? Oh, dua, uang dan uang. Wah, luar biasa. Kalau suaminya ibu punya dua, contoh ini kan sekarang kan banyak si istri suaminya 4 sampai 5. Mudah-mudahan ibu-ibu tetap aja satu ya. Andai kan suaminya 2 ibu-ibu, kira-kira ibu mau milih menceraikan suami yang banyak uang atau suami yang rajin sholat subuh? Suaranya tidak ada karena berat untuk sholat subuh, luar biasa. Pilihnya yang banyak uang. Kalau ibu punya suami 2, diputuskan ingin dipisahkan, pilih suami yang banyak uang atau pilih suami yang rajin sholat subuh? Luar biasa. Ternyata yang jawabnya adalah untuk sholat subuh usianya sudah 80 tahun. Ibu-ibu luar biasa, usia tua. Dan bapak-bapak pasti mengatakan, ya Rabbi, ketika dia menghantarkan keluarganya ibadah subuh berjamaah dimanapun berada, maka malaikat akan datang. Kata malaikat, aku turunkan kepadamu rizki, atau aku cabut rizki untuk manusia. Ketika subuh tiba berjamaah dipakai sholat, insya Allah maka malaikat akan menurunkan rizki kepada hamba-hamba yang mereka mau ikut sholat berjamaah dimanapun berada. Itu kehebatan orang yang berjamaah subuh. Makanya muliakan para ulama, muliakan para ustadz, muliakan orang-orang yang senantiasa mengumandangkan azan, muliakan, doakan orang-orang yang mereka adalah memakmurkan, mempersiapkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak cukup dengan kita adalah sholat berjamaah, tentunya masjid untuk berjamaah sholat dipersiapkan, imam, azannya, iqamahnya, menyalakan lampunya, kebersihannya, dan ini semua tidak mudah untuk memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bila semuanya ada menjaga, memelihara, Allah tidak hanya menjaga di alam dunia bagi orang yang senantiasa innama ya'muru masajidallah, orang yang suka memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah maka berada di naungan Allah kelak di surga bersama orang-orang yang Allah cintai. Alhamdulillah. Jadi yakin, mudah-mudahan hari ini satu di antaranya yang dalam sebuah kitab dikatakan ada 3 orang yang diantaranya doanya akan sampai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah kitab Wasiatul Mustafa dikatakan di antara doa yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di antaranya, yang pertama adalah kita suka membiasa makan dan minuman yang halal. Bila kita sholatnya rajin, ngajinya rajin, lalu juga ibadah zakatnya rajin, atau kita datang ke majlis-majlis ilmu rajin, tetapi ada saja minuman makan yang haram, ada saja pakaian yang telah kita berikan kepada anak-anak kita yang haram, atau kepada tetangga-tetangga kita yang haram, maka doanya tidak akan diijabah. Nauzubillahi min.
Mudah-mudahan rezeki yang telah kita makan tahun 2023 ke belakang menjadi halal. Mudah-mudahan usaha bapak ibunya dari mulai dagangannya, warungnya, semuanya halal dan barokah. Ternyata adalah penghalang diijabahnya. Tidak sampailah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak sampai sebuah kepuncakan kemenangan bila ada minuman, makanan yang haram yang dikonsumsi oleh kita, maka doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Titip kepada anak-anak kami semua sebagai pelajar, sebagai siswa, sebagai anak muda, baik yang tinggal di sekolah, di pondok pesantren, maupun yang sedang kuliah, maupun yang mereka sedang bekerja, bahwa titipkan kepada anak-anak kita di generasi sekarang ini adalah begitu mudah anak-anak mengetahui makanan yang haram. Bahkan begitu mudah anak-anak kita ada mendapatkan makanan yang haram. Tidak hanya orang tua yang beritahu, tapi anak kita lebih tahu duluan, karena mungkin sekarang zaman begitu modernnya. Hal ini maka titipkan. Satu di antaranya doa yang akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala bila ada dalam hati kita adalah ada yang haram, maka doa tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengerikan di zaman sekarang ini, sebuah kisah yang memilukan untuk negara kita. Seorang perempuan gadis yang dia adalah minta uang kepada ayah dan bundanya. Minta uang, ditanya untuk apa uang begitu banyak, dan dia terus terang bahwa dia akan memberikan minuman dan makan narkoba. Lalu orang tuanya tidak memberikan. Apa yang terjadi? Anak itu berani membakar rumah orang tuanya. Dan anak itu mampu untuk berkata kasar, bahkan berani untuk membunuh kedua orang tuanya. Nauzubillahimin. Jaga Bapak Ibu semuanya. Kita betul bahagia pada hari ini. Kita senang hari ini salat berjamaah mendapat pahala yang tinggi. Tetapi bila anak kita kelak ada dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala, maka sengsara di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan bahagia untuk kitanya, jangan bahagia untuk keluarga kita saja, tetapi bahagia untuk anak cucu kita semuanya. Dan di antaranya yang akan menghantarkan keberkahan, keselamatan dan ridha Allah Subhanahu wa taala bila diberikan minuman, makan yang halal yang akan sampai doa kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya minimal Bapak Ibu sebelum kita memulai makan dan minum ucapkan kalimat bis. Bila selesai kegiatan kita baca alhamdulillah. Bila selesai kita kegiatan yang ringan, yang berat, apapun ucapan alhamdulillah. Bila kita melihat musibah bencana yang tahun ini musibahnya begitu banyak. Di awal tahun musibah begitu banyak. Tetapi janji Allah, orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan palingkan musibah itu diganti rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada kehebatan orang-orang yang innama ya'muru masajid Allah. Ketika kita ada musibah, tentunya ucapan kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu kita melihat kekuasaan Allah, megahnya, indahnya Al-Jabar. Al-Jabar indah ditetap oleh manusia bagi orang yang mampu melihat memandangnya. Tetapi bagi orang-orang yang mungkin tidak mampu melihatnya karena sudah diberikan kebutaan matanya, tidak mampu mendengarkan ucapan karena memang Allah telah mentulikkan telinganya, dan tidak mampu merasakan hati karena mungkin sudah hilang ingatannya, maka tidak bisa menikmati seutuhnya. Tapi Bapak Ibu jamaah hari ini bisa menikmati suara, bisa menikmati pandangan mata, bisa menikmati indahnya Al-Jabar. Minimal ucapkan alhamdulillah Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tardau wadhini fi ibadika sholihin. Ungkapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan. Dan nanti manusia, kata Allah, karena banyak orang-orang yang enggan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak mau lagi mereka ada mentaati perintah Rasul, bahkan mereka menolak apa yang Allah sampaikan dan Rasul sampaikan. Mereka mengatakan aku beribadah bukan karena Allah, karena aku ada sebagai kekuatan manusianya. Dan kesombongan manusia itu muncul. Kalau manusia sudah berubah akidahnya, kalau sudah manusia berubah akhlaknya, kalau manusia sudah berubah mentalnya, dan manusia sudah mereka tidak yakin lagi pada Allah Subhanahu wa taala,
maka Allah gampang. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala basarihim ghishawatu wa lahum azabun. Nauzubillahimin. Mudah-mudahan pandangan telinga ibu-ibu dan bapak sehat selamanya. Telinganya masih mampu mendengar. Kalau suami kerek masih kedengar, Bu? Kedengar. Suami minta uang masih kedengaran? Suami marah masih kedengaran? Alhamdulillah. Suami pulang malam masih tahu? Alhamdulillah. Suaminya banyak uang masih tahu? Wah, luar biasa. Berarti pandangan ibu-ibu semuanya ada sehat walafiat. Sampai kapan minta sehat? Sampai kita di akhir hayat kita yang diungkapkan Rasul doanya, Allahumma afina fi badana, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basrina. Bahkan Rasul mengatakan, Allahumma nawwir qulubana bi tilawatil Quran, ya Allah, sinari hati kami dengan sinar Al-Quran. Mudah-mudahan pandangan telinga kita, hati kita, mulut kita, dan tubuh kita ini mendapatkan nur cahaya Al-Quran. Sehingga dengan cahaya Quran, binatang yang ada kelak di alam barzah pun takut dengan Al-Quran. Tidak mau untuk memasukkannya ke dalam tubuh kita binatang itu. Karena malu dan takut oleh ayat-ayat suci Al-Quran. Makanya minuman yang halal adalah insya Allah doanya akan ijabah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, doa yang diijabah dengan minuman yang halal, makanan yang halal, yang baik, waraqah qalbah, maka hatinya akan lembut. Kalau kita mengkonsumsi barang yang halal, barang yang baik, barang yang senantiasa Allah ridhoi, kita tak usah kita muluk-muluk. Bukan makanan yang mewah, bukan minuman yang mewah. Berapa banyak minuman makan yang mewah yang bisa dikonsumsi, ujungnya ada membuat celaka pada manusia. Lihat orang-orang yang digajah di Palestina hari ini, bagaimana mereka ada untuk minum saja susah, untuk mandi juga susah. Mereka digajah di Palestina. Kematian itu sudah di depan mata, wafat itu di depan mata. Mereka siap untuk berkorban, membela dirinya, membela tanah air. Dan anak-anak kecil itu mereka sudah memegang senjata semuanya. Karena mereka ada untuk berjuang, berjihad dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kita belum mampu sampai ke arah sana. Subuh saja gangguannya begitu banyak. Mau subuh berjamaah, dingin. Mau ngambil air duluan, capek. Mau ke Al-Jabar, jauh. Mau ke rumah juga, tidak mau. Banyak cobaannya. Tetapi di Gaza, di Palestina, insya Allah orang-orang yang mereka berjuang. Bukan lagi mereka harta, bahkan nyawa dikorbankan. Kita doakan semoga sahabat-sahabat kita di Gaza di Palestina diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi syahid dan syahidah di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan doa Al-Jabar ini mudah-mudahan dikabul bahwa Allah memberikan pertolongan kepada sahabat-sahabat kita yang di Palestina. Ini kebahagiaan doa. Maka ketika manusia ada makanan yang halal, hatinya raqabah, lembut. Doanya mudah, usahanya lancar, anak-anaknya anak yang soleh dan soleha, tetangganya baik, kerabatnya baik. Itu adalah hati yang lembut, doanya diijabah. Mudah-mudahan ibu-ibu kalau suaminya marah, maka ibu-ibu harus juga ketika suami marah, maka hati yang lembut akan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ucapannya. Kalau suaminya banyak uang, kira-kira ngucapin apa? Alhamdulillah, suaminya telah ngasih uang. Sama sekali kopet, tidak pernah memberi uang. Dikodok, luar biasa karim. Dan ternyata ibu-ibu yang solehah tak pernah marah pada suaminya. Mau dikasih uang, alhamdulillah. Nggak dikasih uang, alhamdulillah. Itu kehebatan. Istri yang solehah pasti mengatakan Allahumma inna duha'uka wal baha'uka wal jamala jamaluka wal quwata quwatuka. Dan insya Allah ternyata doa istri solehah ketika suaminya adalah sulit memberikan uang, setelahnya duha maka suaminya memberikan uang banyak melebihi targetnya. Kalau suami kebanyakan ngasih uang, ucapin apa? Kebanyakan ngasih uang, takut apa tidak? Ditaruh ayah, dari mana uang ini? Halal apa haram? Ketika istrinya menanya uang yang halal dan haram,
insyaallah maka Allah akan menaunginya. Sebab apa? Tadi doa diijabah, maka kalau ada minuman, makanan yang halal selain juga diijabah, hatinya lembut di mata Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan halal anak kita jadi soleh dan solehah. Semuanya harapan dan tujuan dikabul. Maka janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman, walladzina amanu wa amilus solihati lanubawwi'annahum minal jannah. Orang yang beriman, orang yang beramal soleh, insya Allah kita menjadi hamba-hamba yang beriman. Ya Rabbi, mudah-mudahan kami kuatkan iman Islam kami, ya Allah. Kuatkan akidah kami, ya Rabbi. Tantangan begitu berat, hambatan begitu berat. Ya Rabbi, tuntunlah anak-anak kami, anak cucu kami, saudara-saudara kami. Kuatkan biar kami wafatnya membawa agama Islam di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita pinta. Bukan jabatan, bukan harta, bukan kemenangan, tapi minta kekuatan iman Islam kita. Itu adalah harapan semua manusia. Kalau kita wafatnya membawakan keimanan, ketakwaan, insya Allah maka bersinar cahaya di mata Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu wa amilus solihati lanubawwi'annahum minal jannah ghurafan tajri min tahtiha khalidina fiha. Ini bagian janji Allah. Mudah-mudahan jamaah subuh rahimakumullah digolongkan orang-orang yang mendapatkan predikat surga yang tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan lewat kuliah subuh yang singkat hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang akan pulang ke daerah masing-masing selamat sampai tujuan. Mudah-mudahan pulang dari sini semuanya mendapat ilmu yang barokah. Mudah-mudahan lihat Al-Jabar matanya semakin sehat. Menelinga apa, mendengarkan kalimah-kalimah lantunan Quran yang dibacakan, mudah-mudahan semuanya semakin sehat. Di rumahnya sehat, di jalan sehat, karyawannya sehat, anaknya sehat. Yakin mudah-mudahan harapan dan tujuan yang kita inginkan di tahun 2024 ini Allah kabulkan cita-cita kita semuanya. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Boleh bersama-sama. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqam. Ya Allah, ya Rabbana, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah limpahkan rahmat kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Ampuni kehilapan kami, ya Rabbana. Ya Allah, selamatkan jamaah kami ini, ya Rabbana. Kuatkan akidah Islam kami semua, ya Rabbana. Mudahkan ibadah kami untuk senantiasa mendapat ketenangan, kesulitan di hadapan-Mu, ya Rabbi. Ya Allah, ya Karim, ya Razak, anugerahkan kepada kami rezeki yang barakah, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malikal Mulki, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Allah. Terimalah amal ibadah kami, ya Rabbana. Terimalah amal salat kami, ya Rabbi. Terimalah khusyuk kami, ya Allah. Semoga orang tua kami yang telah tiada diampuni dosa-dosanya, yang sedang sakit sehatkan, ya Allah. Allahumma afina fi ibadana, Allahumma afina fi samina, Allahumma afina fi basirna. Ya Allah, ya Aziz, ya Karim, ya Arhamar Rahimin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya sadayanu hadir mugi ku Gusti ijabah iya sadayanu hadir mugi ku Gusti ijabah hasilkeun sadaya maksad
damang sadaya panyawat, hasilkeun sadaya maksad, damang sadaya panyawat, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli ala habibina wa syafina karimina amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah ya aziz ya ghafar arhamar rahim taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma nawwir qulubana bi tilawatil Qur'an wa zayyid akhlaqana bi zahil Qur'an wa hasin a'malana bi zikril Qur'an wa bayyid wujuhana bi barakatil Qur'an wa nawwir abdana bi nuril Qur'an wa najjina minan nar bi karamatil Qur'an wa adkhilna al jannata bi syafa'atil Qur'an. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Razzaq ya Razzaq ya Fatah ya Alim, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah wal barakah wal karamah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian, terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.